Oke. Oke, mari kita masuk bagian kedua dari kesetimbangan fasa, ya. Nah, jadi di sini kita mau mempelajari larutan biner. Jadi kalau minggu lalu kita pelajari diagram fasa untuk satu komponen, ya kan? Sekarang kita mau mempelajari diagram fasa untuk campuran biner. Dan juga kita mau melihat lanjutan persamaan Clausius-Clapeyron, karena kemarin minggu lalu kita sudah sentuh sedikit, ya kan, tapi belum selesai. Nah, kalau sempat kita lanjut ke hukum Rolle, ya, ke hukum Rolle. Jadi kita lihat sebagaimana selesainya, oke? Nah, ini kita lihat ada H2O, lalu ada CO2. Nah, ini adalah diagram fasa A2O, diagram fase CO2, ya kan? Kalau kalian perhatikan, apa beda dari dua gambar ini? Apa bedanya? Coba perhatikan baik-baik. Kelihatan kan gambarnya? Nah, coba diperhatikan baik-baik. Apa bedanya antara air dengan CO2? Suhunya, Mem. Izin, Mem. Oh, apa Raja? Nilai triple point sama nilai critical point-nya berbeda, Mem. Critical point-nya kalau untuk ini 31 derajat Celcius, 73 ATM, ya. Nah, berarti dia rendah, ya, critical point-nya, ya. Nah, kita bandingkan dengan H2O, yaitu critical point-nya 374 derajat Celcius, lalu tekanannya 218 ATM. Ya kan? Nah, triple point yang ini dia 0,01 derajat Celcius, lalu ATM-nya 0,00603 ATM. Sementara si triple point CO2 dia negatif 57 derajat Celcius dan 5,1 ATM. Ya. Jadi benar-benar berbeda. Lalu kalian lihat di sini, ini titik didihnya dia 100 derajat Celcius. Ya. Sementara di sini titik didihnya berapa ini? Negatif 78 derajat Celcius. Makanya dalam hal ini kalau dalam kondisi normal kita nggak akan pernah, ini alasannya kenapa kita nggak pernah ada CO2 cair dalam kondisi normal. Pada suhu ruangan CO2 selalu dalam bentuk gas. Kenapa? Karena dari diagram fasanya ini pun kelihatan triple point-nya aja negatif 57 derajat Celcius. Yang artinya kalau kita mau lihat dia dalam fase cair, kita harus turunkan suhunya ke bawah 0. Ya. Kalau sementara kalau ini si air kan dia dalam fase cair, suhu ruang dia ada dalam fase cair. Nah, jadi makanya alasan kenapa CO2 tidak ada kita temukan dalam bentuk cair pada kondisi biasa, kondisi ruangan, ya ini triple point-nya aja negatif 57 derajat Celcius. Nah, itu triple point-nya. Nah, ini kan triple point dia mendekati, dia berubah jadi fase padatan gitu kan. Ini kan berarti kan dia mendekati dengan fase padatan. Nah, sementara ini kan 0 derajat Celcius. Nah, ini dia negatif 57 derajat Celcius. Jadi butuh suhu yang sangat-sangat rendah agar si CO2 bisa berubah fase dari gas. Nah, makanya kita sehari-hari hanya menemukan CO2 dalam bentuk
fase gas. Oke. Nah, silakan kalian screenshot ini gambar ya untuk kalian amati, untuk kalian pelajari. Karena yang unik dari diagram fase itu ya ada dua komponen, ada dua senyawa yaitu H2O dan CO2. Oke. Paling kalian catat mungkin triple point H2O, ya kan, triple point CO2, critical point-nya. Nah, hal-hal penting seperti itu. Kalau gambar kan, nggak bisa kalian gambarkan. Oke, selesai nih slide ini. Sudah, Mem. Screenshot. Oke. Nah, ini dia yang lebih jelasnya kalau kalian mau screenshot ya. Dia lebih besar dari yang tadi. Silakan kalian screenshot. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke detail dari diagram fase CO2. Nah, ini dia kan. Nah, triple point-nya ada di sini. Nah, triple point-nya ada di sini. Ya kan? Lalu ini dia fase solid. Ini fase liquid. Nah, ini fase dari dia gas. Ya, gas, vapor. Nah, kalian lihat ini si triple point-nya tadi itu tekanannya jauh di atas 1 atm. Dia sekitar 5 atm. Ya, 1 atm itu di sini, ya kan? Sementara triple point dari CO2 itu adalah di sini. Ya. Oke. Lanjut. Udah selesai nih ya? Belum? Belum, Mem. Oke, silakan. Oke, selesai nih? Sudah. Oke. Nah, jadi makanya karena si triple point-nya ini jauh di atas 1 atm, ya, si karbon dioksida cair itu tidak akan ada dalam kondisi normal, ya. Kenapa? Karena kondisi normal itu kan kita kayak gini yang suasana kita sekarang ini kan dia 1 atm 25 derajat Celcius, ya kan? Nah, jadi kalau dari triple point ini, ya, kita bisa lihat bahwa tekanan itu minimal dia harus 5,11 atm agar cairan terbentuk. Jadi makanya kondisi normal tidak akan bisa ada si karbon dioksida dalam kondisi normal. Oke. Oke, selesai nih? Saya, Mem.
Nah, oke. Nah, sekarang H2O kita lihat lagi. H2O ini sebenarnya kalau kalian lihat nih kan lebih rumit ya. Kalau tadi yang awal tadi kan dia cukup sederhana ya. Nah, cukup sederhana seperti ini, ya kan? Tapi kalau mau diteliti lebih detail, ya, H2O ini fase padatnya itu ada berbagai macam. Ada fase padat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Jadi ada 10 jenis dia padatannya. Ya. Jadi makanya di sini fase padatnya ada yang berbeda. Jadi bukan sesimpel dia 3 fase ya. Fase padat, cair, gas gitu. Enggak. Padatnya ini dia ada 10 fase padat yang berbeda. Oke. Nah, es biasa yang kita kan ada kan es di kulkas. Nah, itu dia dikategorikan sebagai fase padat pertama. Ya. Jadi es ini adalah fase padat yang pertama. Nah, ini saya ambil bahannya dari Atkins ya, Atkins. Nah, dulu waktu saya S3 ada satu dosen saya meminta kami mahasiswa untuk mempelajari satu artikel tentang air, ya, tentang air. Nah, di situ memang dipelajari bahwa air ini fasenya banyak. Jadi tidak segampang yang selama ini kita kira cuman ada padat, cair, gas ya. Nah, ternyata padatnya itu dia ada 10 jenis ya. 10 jenis. Ya. Jenis. Oke, selesai yang ini. Coba kalian screenshot gambar yang ini. Nah, jadi kita bisa kelihatan kan. Inilah triple point-nya, ya kan. Tapi padatnya ini yang unik ya. Ada 10 level. 10 jenis. Oke. Nah, tapi saya tidak jelaskan. Ini jadi es biasa itu yang satu, ya kan. Sementara ada ini, jadi kalau misalnya S7, nah 7 itu yang ini. Nah, es yang 7 ini dia meleleh pada suhu yang sangat tinggi. Ya, suhu sangat tinggi. Jadi udah hampir kayak logam juga lah ya. Jadi misalnya dia melelehnya 100 derajat Celcius, 100 derajat Celcius seperti titik didih. Tetapi tekanannya itu 25 kilobar. Jadi itu uniknya es ini. Jadi dia bukan hanya padat, tapi dia ada 10 macam. Nah ini yang 8 dengan yang 14 kan ada 14 atau ada 8, ada 13, bahkan di atas ini ada lagi baru ditemukan di tahun 2006. Nah, tahun 2006 itu ditemukan S13 dan S14. Nah, ini dia tapi pada suhu kalian tahu nggak berapa? Suhu negatif 160 derajat Celcius. Jadi artinya kita baru bisa mengetahui ada fase itu dengan equipment yang canggih. Ya. Negatif 160 derajat Celcius itu bayangkan. Es kulkas kita itu kan freezer itu berarti bisa lah dia 0 derajat Celcius. Tapi bayangkan, berarti dibutuhkan suhu negatif 160 derajat Celcius untuk melihat S13 dan S14. Nah, jadi seberapa besar listrik yang digunakan itu ya. Nah, tidak hanya listrik, berarti dia harus pakai mungkin liquid helium, liquid nitrogen ya, supaya dia sangat-sangat dingin gitu ya. Oke, nah itu dia
untuk S. Sekarang kita masuk ke persamaan Clapeyron lagi, Clausius-Clapeyron. Jadi kalau minggu lalu hanya persamaan Clapeyron, sekarang kita masuk ke persamaan Clausius-Clapeyron. Nah, ini khusus untuk kasus sublimasi dan penguapan. Nah, sublimasi itu kan padat ke gas, sementara penguapan itu adalah cair ke gas. Ya. Nah, jadi ini adalah sublimasi dan penguapan. Sudah ini? Nah, ya. Sudah, Mem. Nah, jadi berarti kalau proses penguapan dia perbedaan volume molar, ingat ini delta V, V-nya ini volume molar, delta V sama dengan volume gas dikurang volume cair. Jadi berarti di sini si zatnya mengalami peningkatan volume, ya, sangat besar, volume molar yang sangat besar. Karena kan biasanya kan ingat kita kalau gas itu dia volumenya tidak apa namanya tidak tetap, ya, sementara cair itu volumenya tetap. Jadi berarti kalau ada perubahan dari gas ke cair, ada peningkatan volume molar yang sangat besar, ya. Udah? Oke. Nah, jadi karena peningkatan volumenya sangat besar, kita bisa bisa asumsikan kalau volume gas itu sangat besar dibandingkan volume si cair. Nah, jadi artinya kita bisa sebut bahwa delta V ini lebih mendekati volume molar dari gas. Nah, jadi berarti kalau delta V-nya mendekati volume molar gas, bisa kita asumsikan volumenya itu berdasarkan gas ideal. Nah, jadi bisa kita sebut volume gas itu adalah RT dibagi P. Sudah ini? Sudah? Sudah, Mem. Oke. Nah, jadi bisa berarti kan kita punya persamaan 3. Persamaan 3 itu kita substitusikan ke persamaan Clapeyron yang minggu lalu. Nah, jadinya kita dapat persamaan 4, ya kan, dP per dt, P dikali entalpi vaporization dibagi RT pangkat 2. Nah, supaya bisa kita integralkan, ya kan,
Jadi yang sama kita gabungkan dengan yang sama kan. Jadi DP kita gabung dengan P ya. Delta H vaporization ini merupakan konstanta ya. Jadi kita bisa keluarkan delta HV per R ya kan, dua-dua adalah konstanta. Jadi DP per P sama dengan entalpi vaporization per R dikali DT per T pangkat 2, dapat persamaan 5 ya. Nah, kalau kayak gini berarti bisa kita integralkan ya kan untuk menyelesaikan persamaannya. Jadi sekarang namanya bukan lagi hanya persamaan Clapeyron, dia sudah menjadi persamaan Clausius-Clapeyron. Ya. Sudah ini? Selesai? Nah, ya. Nah, jadi berarti kita bisa sebut gini, dt per t kuadrat ini sama dengan d negatif d seperti ya. Nah, jadi integralnya lebih gampang gitu ya. Negatif d seperti ya. Oke. Nah, jadi berarti yang persamaan 5 tadi kita bisa integralkan menjadi integral dp per p sama dengan negatif entalpi vaporization per R integral D seperti. Nah, integral D seperti ini kan integral ini D ini kan bisa saling menghilangkan kan? Nah, artinya ya integral D seperti adalah seperti. Nah, jadi makanya di sini kita bisa lihat dia negatif delta HV per R dikali 1 per T2 dikurang 1 per T1 sama dengan ln P2 dibagi P1. Nah, inilah namanya ini namanya persamaan Clausius-Clapeyron. Ya. Nah, ini kan ada fate-nya, berarti ini untuk penguapan. Kalau untuk proses sublimasi, kalian tinggal tak ganti ini jadi entalpi sublimasi. Ya. Pelan-pelan aja kalian turunkan ya. Perhatikan agar kalian mengerti ya.
Sudah selesai? Selesai, Mem. Oke. Nah, coba kalian kerjakan ini. Jadi memakai persamaan Clausius-Clapeyron ya. Nah, jadi tekanan uap cairan ini menjadi 3 kali lipat saat suhu dinaikkan dari 25 derajat Celcius menjadi 45 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, berapa entalpi penguapan dari cairan tersebut? Gimana kita ngerjakannya ini? Apa yang diketahui dari soal ini? T1 sama T2. T1, T2-nya tahu ya. 25 derajat Celcius dengan 45 derajat Celcius. Nah, selain itu, apalagi yang diketahui? P2-nya itu sama dengan 3 kali P1, Mas. P2 sama dengan 3 kali P1. Nah, kalau udah tahu itu bisa nggak kita hitung dengan memakai persamaan Clausius-Clapeyron? Bisa ya. Nah, coba kalian hitung. Coba kalian kerjakan, berapa yang kalian dapat. Jangan lupa ubah suhu ke Kelvin ya, ke Kelvin. Berapa dapatnya? Jawabnya 43,28, Mas. Ya, 43,28 kilojoule per mol ya. Jadi berarti kan P2 3P1 ya kan? Sama dengan 3P1 jika P awalnya. Nah, T2 itu 318, nah, T1 298 Kelvin ya kan? Kita masukkan dia ke persamaan Clausius-Clapeyron, kita dapat 43,28 kilojoule per mol. Ya, nggak perlu dicatat kan? Udah bisa kan? Kita lanjut ke yang berikutnya ya.
Enggak kan? Saya Perlu, asumsi. Mem. Hah? Belum. Perlu dicatat. Oke. Oke. Selesai ya? Oke. Nah, jadi berarti sekarang kita lanjut ya. Persamaan Clausius-Clapeyron itu kalau kita tulis seperti persamaan 11 ini ya kan, LNP negatif delta H VAP per R seperti tambah konstanta, berarti ini dia seperti persamaan garis lurus. Nah, artinya kalau kita misalnya buat Y-nya adalah ln dari tekanan ya, X-nya seperti gradiennya itu adalah delta H dibagi R. Nah, jadi kita bisa menentukan entalpi dengan memakai data point LNP terhadap seperti ya. Nah, tapi dengan ada catatannya. Catatannya apa? Si enthalpy vaporization ini harus dia tidak bergantung kepada suhu pada range seperti ini. Nah, nanti kan kalau persamaan garis lurus kan berarti ada dari misalnya dari 100 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius. Nah, artinya berarti enthalpy vaporization itu tidak boleh, memang dia harus konstan pada range yang sudah ditentukan atau at least dia tidak terlalu signifikan perubahannya. Nah, jadi kendalanya di situ. Tapi masih bisa kita pakai data seperti ini untuk menentukan delta H vaporization. Sudah selesai nih? Sudah ya. Nah, jadi kalau kita gambar seperti ini dia gambarnya. Garis lurus gitu ya. Nah, gradiennya itu berarti delta enthalpy vaporization. Nah, ini datanya ini adalah dari air ya. Nah, jadi
Y-nya ini adalah LNP, nah dalam TOR, ya. Sementara X-nya adalah seperti satuannya adalah K pangkat negatif 1. Nah, jadi kebetulan karena H2O ini dia ini H2O ini kan tadi dia tidak terlalu bergantung pada temperatur gitu. Jadi makanya datanya cukup linier gitu. Jadi makanya sangat bisa kita menggunakan Clausius-Clapeyron untuk air ya. Nah, jadi apa namanya delta H-nya kalau dihitung ini kan dapatnya delta H per R itu adalah 5.188,3. Jadi berarti kan untuk ini apa gradiennya? Nah, gradiennya ini delta H per R. Ya, delta H per R itu sama dengan gradien. Berarti delta H-nya itu kita harus kalikan ini dengan R, ya. Kita kalikan dengan R. R apa yang kita gunakan? Kita bisa pakai 8,314 ya. Kita kalikan, nah nanti kita dapat itu dia sekitar 43,14 kilojoule per mol. Ya, jadi entalpi penguapan dari air, ya kan? Dia sekitar 43,14 kilojoule per mol, ya. Oke, selesai nih ya. Nah, jadi sekarang tadi kan si Clausius-Clapeyron yang garis itu tadi, persamaan garis itu hanya bisa digunakan kalau si entalpinya itu tidak berubah pada range temperatur tersebut. Nah, artinya berarti kita harus kalau misalnya ternyata entalpinya itu sangat bergantung kepada suhu, ya kan? Kita harus membuat model yang baru. Nah, modelnya itu berarti kita harus turunkan dari tekanan uap sebagai fungsi suhu, ya. Tekanan uap sebagai fungsi suhu. Oke, ya. Jadi kita lihat. Jadi kalau kita mau melihat lagi, berarti kan kita mau semakin membuat model tadi lebih detail gitu ya. Jadi walaupun misalnya ada ketergantungan pada suhu, kita bisa pakai model yang baru ini. Jadi kita bisa buat enthalpy vaporization ini adalah sama dengan enthalpy naught ditambah AT ditambah BT pangkat 2. Nah, lalu kalau kita substitusikan persamaan 12 ini ke persamaan 5, yaitu persamaan Clapeyron, kita jadi dapatnya dP per P, nah sama dengan, jadi delta H-vap-nya itu harus kita masukkan yang ini.
ya, yang bentuk empiris ini. Jadi delta H0 ditambah AT tambah BT pangkat 2 per R, nah dikali DT per T pangkat 2. Oke, selesai? Selesai, Mem. Selesai ya. Nah, jadi kalau kita integralkan, ya kan? Nah, jadi kita punya ini persamaan 14 kan? Jadi kita bisa pisahkan BP per P, nah, delta H0 per L, DT per T kuadrat, ya kan? Ditambah A DT per T, A per R, DT per T, nah, tambah B per R, DT. Nah, kita integralkan ini. Nah, jadi ln P sama dengan negatif delta H0 per R dikali seperti nah, ditambah A dibagi R ln T, nah lalu ditambah B dibagi R dikali T ditambah konstanta. Nah inilah persamaan 15. Nah di mana A ini AB itu adalah konstanta. Jadi ada beberapa konstantanya di sini R, A, dan B. Sudah? Selesai? Selesai, Mem. Selesai ya. Nah, jadi kita lihat di sini ini ada tabel ya, ada tabel. Nah, ini tabelnya ini khusus untuk air ya, khusus untuk air. Jadi delta H0-nya adalah 43,080. A-nya adalah 0,01058. B-nya adalah 0,000501. Sementara C-nya adalah 20,50. Konstanta. Tadi kan ada tambah konstanta. Nah, dia 20,50. Nah, jadi berarti kita bisa hasilnya lebih detail. Ya. Kan Pak Yus bilang gimana? Edwin masuk dia kok langsung tapi Jomiki ya kamu tahu kan lama kan kalau sana dia lama lama kali udah sampai ke bank kami udah jam 11 jam 2 jam lebih. Saya Mungkin kalau kenal saya mau kamu tempat saya ada di sini. Mesti saya terima sudah ini. Makan.
Sudah selesai nih? Udah, Mem. Ya. Nah, sekarang kita masuk. Ini catatan aja ya, catatan. Kalian nggak perlu catat, ini hanya menunjukkan bahwa suhu itu semakin, kalau suhu yang lebih tinggi, dia harus kita masukkan ke fitting tadi itu supaya ketika ada ketergantungan suhu yang besar, dia lebih fit gitu ya. Fitnya, datanya lebih fit ke garis lurus tadi ya. Makanya karena apa di sini misalnya kita masukkan pada suhu 298 itu dia entalpinya 43,13. Nah, sementara pada suhu 373 dia 43,15 ya. Jadi agak ada kemiringan dikit ya, hasilnya sedikit miring. Kenapa? Karena di atas 100 derajat Celcius tidak dimasukkan dalam garis tersebut. Nah, kalau dimasukkan, dia pasti akan lebih lurus gitu ya, lebih lurus, tidak mereng gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke diagram fase untuk campuran biner. Ya, campuran biner. Nah, jadi kalau minggu lalu kan kita ada belajar derajat kebebasan, rumusnya apa? Derajat kebebasan F, ya kan? F rumusnya apa? Minggu lalu kita pelajari. F sama dengan 2 tambah C dikurang P, Mem. Nah, 2 tambah C dikurang Tambah kurang P. 2 itu kontribusi dari tekanan dan suhu. Nah, makanya ada 2 kan? Nah, angka 2 itu yang menyatakan bahwa tekanan dan suhu itu menentukan derajat kebebasan. Nah, C itu adalah komposisi, sementara P itu adalah phase-nya ya. Nah, jadi makanya di sini variabel penting untuk menjelaskan campuran itu adalah tekanan, suhu, dan komposisi. Ya, C itu komponen, sorry, C komponen. Nah, jadi ini berarti tekanan, suhu, komposisi, ya, aturan fase Gibbs. Nah, jadi berarti kalau misalnya komponen tunggal, dia lebih gampang kan? Komposisi nggak penting. Yang penting itu hanya tekanan dan suhu. Makanya kalau yang komponen tunggal kan dia Y-nya adalah tekanan, X-nya adalah suhu. Ya. Kita lihat lagi nih, kita lihat lagi yang ini tadi. Ya, ini kan komponen tunggal ini kan. Ini hanya H2O, yang ini hanya CO2, ya kan? Yang kalian lihat lebih sederhana karena dia hanya ada tekanan dengan suhu. Mana dibilang di sini komposisi? Karena ini komponen tunggal. Tapi kalau yang komponen binari, ya, berarti biner, ya, nah, dia komposisi itu menentukan. Nah, jadi berarti komposisi sangat penting. Jadi selain tekanan dan suhu, komposisi juga akan digambarkan pada diagram fase 2 komponen. Contohnya gini, kalian pernah lihat diagram untuk destilasi nggak? Pernah kalian lihat nggak untuk destilasi? Untuk destilasi itu kan kita bisa lihat tekanan, suhu, tapi juga komposisinya. Karena kan destilasi itu kita mengubah fase cair menjadi fase uap. Nah, ya kan? Nah, berarti kita akan lihat berapa seiring naik temperatur gitu misalnya, seberapa besar komposisi dari cair itu berubah menjadi gas. Nah, ya, jadi makanya sekarang bedanya untuk yang 2 komponen ini adalah kita punya komposisi. Nah, ini contohnya. Kalau kalian perhatikan, kalian bisa kelihatan nggak ini? Ini adalah diagram fase untuk 2 komponen. Ya. Nah, ini dia di sini, di yang hijau ini,
100% B. Sementara yang di A ini 100% A. Nah, berarti di antaranya ini ya si A, berarti kalau semakin ke sini, si B berkurang, ya kan? Berarti si A bertambah. Nah, lalu kita lihat di sini ada dia di sini gambar yang ini adalah vapor composition. Nah, ini adalah liquid composition. Nah, contoh-contohnya kalian bisa lihat di sini. Nah, bisa dia antara tunggu dulu ya, metil asetat dengan ini CHCl3 dengan CCl4. Nah, diagram binernya, diagram fasa binernya adalah seperti ini. Ya. Jadi ada komposisi. Ini kan dia, ini suhu, ya kan? Sementara ini adalah komposisinya. Ya. Jadi dia biasanya X-nya ini dalam fraksi mol. Jadi komposisi itu dia dalam bentuk fraksi molnya. Oke? Nah, jadi berarti misalnya gini, ini kan kita mau mempelajari diagram fase dua komponen. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu. Pertama, apakah campurannya itu miscible, immiscible, atau partially immiscible. Nah, partially immiscible itu ini dia, sebagian bercampur. Kalau miscible kan bercampur. Nah, bercampur 100%. Baru immiscible dia nggak bercampur. Seperti air dan minyak itu kan dia immiscible. Nah, ada juga yang ini tadi, partially immiscible. Nah, jadi biasanya yang ini dia tetap, jadi kalau kita campurkan akan ada dua fase seperti ini dia. Atau ini kan kalian lihat kan ini kan ada dua campuran. Nah, jadi dia kan di bawahnya merah sekali ya. Nah, di atasnya agak-agak merah-merah bening gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut partially immiscible. Kenapa? Karena sebagian dari merah ini masuk ke yang bening ini. Nah, jadi partially, bukan total dia bercampur ya. Jadi ini dia yang kita sebut sebagai partially immiscible. Nah, jadi ada dua fase. Nah, biasanya ini ya terjadi kalau ada satu yang polar, satu non polar ya. Satu polar dengan satu non polar. Oke. Oke. Selesai nih dicatat? Selesai ya? Selesai ya. Nah, jadi berarti ini misalnya contohnya kalian sudah melakukan ekstraksi belum di lab? Sudah kan? Nah, jadi ekstraksi itu sebenarnya ya kita mau mempelajari sistem campuran dua fase ya. Nah, jadi contohnya ini kalau kita punya campuran antara polar dan non polar ya, seperti air dengan minyak nabati, ya kan? Jadinya kalau diekstraksi bisa kita pisahkan, benar nggak? Kenapa? Karena dia jadinya ada dua fase. Nah, ya. Nah, atau misalnya kita campur di etil ether dengan air. Nah, di etil ether dengan air pun akan ada dua fase. Jadi di etil ether dengan air ini itulah yang kita sebut sebagai immiscible solvent. Ya, immiscible solvent. Campuran yang tidak sama, jadi dua komponen yang sama sekali tidak bercampur, ya.
Selesai nih, dicatat? Sudah? Oke. Nah, jadi kalau kita mempelajari campuran dua komponen ini, berarti kita mempelajari kelarutan ya. Sekarang kalian tentunya pelajari di kuantitatif ya, kuantitatif analytical chemistry ya, pelajaran kuantitatif. Nah, itu ada kelarutan juga ya. Nah, jadi campuran dua komponen ini dipengaruhi oleh kelarutan ya. Nah, jadi misalnya kita bisa memisahkan dengan menggunakan metode corong pisah ini. Inilah dia ekstraksi itu ya, ekstraksi. Udah ini? Udah ya? Oke, nah jadi ini dia modelnya kalau salah satu model grafik untuk campuran yang mempunyai dua fase. Jadi kalau kalian lihat di sini X-nya ini adalah fraksi mol ya, fraksi mol. Sementara Y-nya ini adalah temperatur. Nah, jadi kalau kalian lihat misalnya si ini dia dua fase. Nah, berarti yang bagian di sini dia ada dua fase, yang bagian di sini dia hanya satu fase. Nah, berarti maksimumnya ini merupakan titik kritis. Nah, jadi artinya di sini kelarutan dari senyawa tersebut ya bergantung kepada suhu. Jadi misalnya pada suhu ruangan dia nggak bercampur, ada dua fase. Tapi begitu misalnya kita panaskan, nah cairan yang tadinya dia dua fase, dia jadi bisa bercampur. Kenapa? Karena kelarutan itu meningkat dengan meningkatnya suhu, gitu ya. Nah, jadi biasanya di atas suhu kritis ini, ya kan, semua campuran itu menjadi satu fasa. Kenapa? Karena tadi kelarutan meningkat dengan meningkatnya suhu ya akibatnya kalau di bawah titik kritis ini dia dua fase tapi begitu kita tingkatkan suhunya nah, di atas titik kritis dia menjadi satu fase. Ya. Oke, selesai nih? Selesai, Ma'am. Oke. Nah, jadi ini tadi saya sudah bilang kalau di atas suhu kritis, ya kan, yang tadinya dia dua fase, dia menjadi satu fase. Jadi makanya ini kita sebut sebagai suhu kritis. Suhu kritis ini berarti kalau kejadian yang seperti ini dia berarti maksimumnya inilah yang suhu kritis. Ya, nanti ada dua jenis dia. Ada dia yang dia minimum gini. Nah, jadi kalau yang seperti ini maksimumnya lah dia suhu kritis.
Nah, contoh yang ini, ya kan, ini kan dia maksimumnya yang suhu kritis. Contoh ini adalah campuran antara metil asetat dengan karbon disulfit, ya. Nah, metil asetat dengan karbon disulfit. Satu lagi benzen dengan nitrobenzen. Nah, baru kalau si metil asetat dengan karbon disulfit itu suhu kritisnya adalah 230 Kelvin. Nah, sementara benzen dengan nitrobenzen, ya kan? Benzen dengan nitrobenzen, suhu kritisnya adalah 293 Kelvin. Jadi ini dia contohnya, ya kan? Nah, ini dia adalah metil acetate. Nah, seperti ini dia. Kalau kita gambarkan diagram fasanya, seperti ini modelnya. Ini data dari jurnal Verloni dan Spinolo, ya. Jadi kalau digambarkannya dia seperti ini. Nah, ini maksimumnya ini merupakan suhu kritis. Nah, ya, jadi suhu kritisnya ini kalau kalian lihat, kalau kita apakan ini kan dia 220 Kelvin. Nah, tapi tekanannya tetap ya, tekanannya adalah 1 atm. 1 atm. Jadi di region yang ini, di dalam dari kurva ini, dia fasenya 2. Sementara region di luar kurva ini, di sini, dia fasenya 1. Artinya di atas titik kritis ini, dia menjadi 1 fasenya. Oke. Nah, ini jadi jurnal lama ini ya, jurnal tahun 1974. Jadi kalau saya sih prinsipnya jurnal-jurnal lama pun bisa juga memberikan ilmu-ilmu gitu ya. Jadi bukan hanya jurnal-jurnal baru. Nah, jurnal-jurnal baru cenderung sebenarnya modifikasi dari ilmu-ilmu yang lama gitu. Jadi ini dia menemukan diagram fase antara metil asetate dengan karbon disulfit. Ya. Nah, lalu juga ada contoh yang lain yang dia seperti ini. Contoh yang lain itu adalah benzen dengan nitrobenzen. Nah, benzen dengan nitrobenzen ini suhu kritisnya adalah 293 Kelvin. Nah, ini dia modelnya. Jadi dia di dalam P sama dengan 2, di luar ini di atas dia P sama dengan 1. Ya. Jadi ada 2 jenis nanti ya diagram fasenya. Ada dia yang maksimum, artinya dia akan menjadi miscible ketika di atas suhu kritis. Nah, nanti ada juga dia yang minimum dia. Nah, yang minimum itu berarti dia akan menjadi miscible kalau di bawah suhu kritis ya. Nah, memang saya kan sebut ke kalian kan kesetimbangan fase ini memang agak-agak rumit ya. Nah, karena dia teori juga gitu, teori. Jadi nanti saya akan tunjukkan contoh soal gitu ya, yang dia kalian harus bisa mengerti bagaimana menggunakan diagram fase ini. Ya. Oke. Selesai ini? Selesai ya? Selesai ya? Oke. Nah ini saya bilang tadi kan, kalau yang ini 2 ini, inilah yang kita sebut sebagai partially miscible, yang bercampur sebagian. Nah, kalau yang ini, yang dia minimum, ini yang kita sebut sebagai immiscible. Nah, artinya apa? Artinya cairan itu akan berubah menjadi satu fase ketika suhunya di bawah suhu kritis. Nah, ya, suhunya di bawah suhu kritis. Nah, jadi unik dia kan. Kalau yang partially miscible itu tadi, dia akan menjadi totally miscible ketika di atas suhu kritis. Sementara di sini kalau campuran komponen yang
immiscible ini dia akan menjadi miscible, ya, bercampur menjadi satu phase dia ketika di bawah suhu kritis, ya. Nah, di bawah suhu kritis. Ada contohnya juga. Kalau yang tadi kan yang partially miscible, dua contohnya kan. Contohnya itu tadi kan metil asetate, ya. Metil asetate dengan karbon disulfid, ya. Dan juga benzen dengan nitrobenzen. Itu yang maksimum dia, ya. Nah, suhunya di atas suhu kritis. Nah, kalau yang minimum ini contohnya adalah trimetilamin dengan air. Nah, jadi trimetilamin dengan air itu kalau kita gambar dia, dia akan ada minimum. Berarti si suhu kritisnya ini minimum. Dia sekitar 19 derajat Celcius. 19 Kelvin. 19 Kelvin. Bukan 19, 18,2 gitu ya. 18,2 Kelvin. Oke. Nah, juga nikotin dan air, ya. Nikotin dan air juga seperti ini. Jadi trietilamin dan nikotin dan air. Nah, dia ini dua jenis yang dia benar-benar tidak bercampur, sehingga kalau mau bercampur harus di bawah suhu kritis, ya, di bawah suhu kritis. Oke. Selesai ini ya. Selesai ya. Nah, selesai. Jadi artinya di sini berarti diagram fase ini, ya, khas, ya. Dia ada dua sistem, ya. Satu sistem dia namanya kita sebagian bercampur, ya. Dua campuran yang sebagian bercampur. Nah, kalau dia sebagian bercampur, untuk dia harus bercampur, suhu kritisnya dia harus suhunya di atas suhu kritis. Nah, lalu ada yang sama sekali nggak bercampur, ya, immiscible, dia akan minimum gitu ya. Minimum artinya dia akan bercampur kalau suhunya di bawah suhu kritis, ya, di bawah suhu kritis. Nah, jadi makanya ada dua jenis, ada suhu kritis atas, ada suhu kritis bawah, ya. Suhu kritis atas dan suhu kritis bawah. Nah, lalu ada juga yang sistem dia antara, ada dia bulat dia jadinya gitu. Bulat berarti ada dua suhu kritisnya, ya kan? Nah, kalau bulat dia ada dua suhu kritisnya. Ini contohnya. Jadi berarti dua fasenya itu di dalam. Nah, artinya apa? Dia ada kondisi di atas 208 baru dia satu fase, lalu di bawah 60,8 dia satu fase. Nah, salah saya tadi saya sebut nikotin dan air. Nah, inilah contohnya yang nikotin dan air. Ya, dia jadi bulat gini. Artinya ada dua suhu kritisnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi kan hanya satu suhu kritisnya. Cuma bedanya kan dia larut, ada yang di atas suhu kritis, ada yang di bawah suhu kritis. Nah, sementara yang ini dia ada dua, kan lebih unik lagi. Jadi ini contohnya adalah nikotin dan air. Ya, nikotin dan air. Silakan kalian screenshot, ya. Bisa juga sih kalian cari di internet, tapi ngapain kalau bisa kalian ambil dari sini, ya kan? Nah, jadi contohnya, yang ini apa tadi contohnya? Masih ingat nggak? Yang di atas suhu kritis, apa aja contohnya? Coba ada yang ingat nggak? Yang di atas suhu kritis. Hah? Benzen. Apa? Nitrobenzen dan nitrobenzen. 67%. Nah, benzen dengan nitrobenzen, satu lagi apa? Ada dua tadi kan? Satu lagi?
Apa yuk? Ingat nggak? Kita lihat lagi ya. Ada dua contoh ya, benzen dengan nitroben. Ini kan benzen dengan nitrobenzen. Nah, lalu satu lagi adalah metil metil asetate dengan karbon disulfid ya, disulfida. Oke. Nah, sementara yang minimum tadi adalah trimetilamin dan air. dengan air. Nah, ada lagi yang lebih unik yang dia kayak bola gitu ya kan, kayak lingkaran, adalah nikotin dengan air. Jadi kalau nikotin dengan air ada dua suhu kritisnya ya. Nah, satu 208, satu 60,8. Jadi dia sangat-sangat unik gitu ya. Oke. Nah, sebentar ya. Saya rasa aturan tuas kita lanjutkan minggu depan. Coba ada nggak latihan? Kita latihan dulu. Ya. Bentar dulu ya. Sabar ya, sebentar ya. Merah-merah di situ. Merah-merah. Iya, tapi yang lain. Itu banyak di situ, coba. Banyak di situ yang merah-merah. Ada 3 atau 4. Mana? Ada, itu warnanya aku ada. Bentar ya. Biar kalian ada latihan. Kan baru pulang PK. Waktu yang kayak hari Minggu itu. Tulis apa yang difoto di situ. Bukan ini bukan.
Oke, coba kalian kerjakan yang ini. Jadi berapa banyak fase yang ada di masing-masing titik A sampai D. Ya. Coba kalian kerjakan, ya kan? Yang depan yang itu berbeda dengan yang lain. Ini bukan itu yang mana? Mama lagi ngajak, Mama lagi. Coba dikerjakan. Izin mem, ini pakai rumus mem? Atau memang dari grafiknya? Dari grafiknya. Dari grafiknya. Jadi, Izin jawab mem. nah, coba. Kalau untuk titik A ada satu fase, untuk titik B ada ada dua fase, sedangkan untuk titik C ada 3 fase dan untuk titik D ada ada 2 fase. Coba ditulis dulu. Saya nggak ingat. Coba ditulis dulu biar saya tahu gitu. Coba. Apa aja jawabannya? Coba. Ya, terus yang lain setuju nggak dengan pendapatnya Raja? Ya. Hmm. Bisa ya Raja itu kan ya. Jadi A itu berapa fase? 1 mem. 1, benar ya, karena dia di sini kan. Nah, sementara D D 2 mem. di batas ya, di batas ya. Oh. Kalau dia di batas mem nggak di Ya, fase mana dia? nggak bisa kita bilang 2 fase, cuma kita bisa bilang dia di batas 2 fase, ya kan? Nah, Oh, kalau B dengan C beda lagi, bukan di di batas. batas 3 fase mem. Nah, dia kita sebut B itu dengan C adalah di persimpangan dari 3 fase, ya, 3 fase. Nah, jadi berarti BC BC itu dia ada 3 fase eh, yang present ya. Berarti D ini juga kita sebut 2 fase. Saya salah mengerti. Jadi berarti A ini 1 fase, B dan C 3 fase, D dia ada berapa? 2 fase. Ya, benar tadi jawaban Raja ya. Ya mem. Oke, nah itu dia contoh untuk kita mengerti si fase. Oke. Oke, satu soal lagi ya. Bisa ya? Sabar kan? Satu soal lagi ya. Satu soal lagi.
Nah, ini soal yang derajat kebebasan. Coba, berapa jumlah maksimum fase yang dapat berada dalam kesetimbangan timbal balik dalam sistem 4 komponen? Berarti yang ditanya apa? P ya. Ya kan? P yang ditanya. Kita pakai rumus yang mana nih? Pakai rumus yang mana? Ingat nggak? Gibbs phase rule ya, Gibbs phase rule itu. Maksimumnya yang ditanya ya, berapa jumlah maksimum fase. Jadi kalau kita tahu Izin, Mem. berapa? 6. 6. 6. Ya, 6 ya, 6. Karena rumusnya apa? F sama dengan C dikurang P ditambah 2 ya kan? Berarti P itu adalah C dikurang F tambah 2. C-nya adalah 4 ya. Berarti 6 dikurang F ya kan? Berarti P sama dengan 6 dikurang F. Nah, jadi berarti maksimumnya adalah 6 fasa. Nah, karena dia si P-nya adalah 6 dikurang F. Oke. Oke. Selesai di sini ya kan? Saya berharap ada ilmu yang kalian dapat walaupun ya cukup apa ya, banyak yang harus kita pahami ya, mulai dari titik kritis atas, titik kritis bawah ya. Jadi tapi saya rasa kalau kalian belajar pasti bisa. Oke? Ya udah, ada pertanyaan sampai di sini? Izin, Mem. Ya. Jessica tadi telat masuk, Mem, belum absen. Oke. Siapa aja yang telat masuk? Jessica, berarti hadir. Lalu Izin, Mem. Fadilah juga, Mem. Fadilah. Kalau ini Fadilah ya, Jessica. Intan Hadir, Mem. terlambat juga tadi. Iya, Mem. Samuel memang nggak hadir ya. Inka hadir ya. Hadir, Mem. Avita. Hadir, Mem. Oke. Jadi kita putuskan sampai akhir semester kita Zoom ya, karena ada mahasiswa PMM yang harus hadir. Nah, sementara jadi kita putuskan kita Zoom. Kita berapa pertemuan lagi nih? Berarti 14, 15. Berarti 2 pertemuan terakhir ini kita Zoom ya. Oke. Tidak ada pertanyaan lain kan? Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi minggu depan. Bye.